英雄がいます。 Perang menjadi salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri yang dianggap baik dalam pergaulan antar shinobi. Perang juga menimbulkan banyak korban jiwa dan tak jarang jika korban tersebut terdiri dari anak-anak ataupun seorang wanita. Dari perang tersebut terciptalah sebuah kebencian yang tidak akan pernah putus. Rantai kebencian setelah melihat sanak keluarga dibunuh pasti akan tumbuh dan menimbulkan sebuah konflik baru lagi secara terus-menerus. Kejadian ini pernah dirasakan oleh klan Uchiha dan Senju selama bertahun-tahun lamanya. Setiap generasi mereka, bahkan anak-anak, dipaksa untuk terjun ke medan perang yang sangat bergejolak tersebut. Karena generasi muda mereka dipercaya akan menjadi penerus selanjutnya konflik panjang yang mereka ciptakan itu. Akan tetapi anugerah dari Tuhan tiba ke salah satu anak muda yang berasal dari Senju, merubah segala hal menjadi sedikit lebih baik. Dialah Hashirama Senju yang kemudian telah membentuk sebuah desa bersama sang rival. Mereka telah memiliki chemistry sejak remaja sehingga desa Konoha akhirnya terbentuk dan diisi oleh kedua klan mereka serta klan lainnya. Hashirama tercatat menjadi Hokage pertama setelah hubungannya dengan Madara mengalami keretakan. Kemudian setelah beberapa tahun berlalu, Konoha dipimpin oleh Tobirama Senju sebagai Hokage kedua. Dia memiliki kebijakan yang membuat klan Uchiha merasa dianiaya keluarganya sendiri. Mereka merasa berhak menjadi bagian penting desa Konoha seperti klan lainnya. Itu cukup masuk akal mengingat leluhur mereka ikut andil dalam pembentukan desa Konoha. Ini membuat kebencian mereka selalu terpendam bahkan setelah Hokage kedua telah mati. Di era Hokage ketiga memimpin, anggota klan Uchiha mengikuti saja apa perintah Hokage. Salah satunya perintah untuk membela Konoha pada masa Perang Dunia Shinobi ketiga terjadi. Dan di penghujung perang besar ketiga terjadi, Fugaku terlihat memenangkan pertempuran di wilayah yang lain. Sementara di sisi yang berbeda, Minato juga memenangkan pertempuran melawan 1000 pasukan musuh seorang diri. Hal inilah yang membuat dirinya semakin terkenal di seluruh penjuru dunia Shinobi. Konoha akhirnya menang dalam perang besar ini karena Tsuchikage ketiga memutuskan untuk menandatangani kesepakatan perdamaian tersebut. Namun diketahui kalau Danzo tidak setuju dengan usulan Hiruzen untuk berdamai dengan Iwagakure. "Hei koruptor, aku tidak setuju dengan usulanmu itu." Dia keberatan akibat beberapa anggota Anbunya telah banyak menjadi korban. Danzo ingin menghabisi semua pasukan Iwagakure yang tersisa bahkan yang telah menyerah. Tapi Hokage ketiga tidak mengizinkan dirinya dan memutuskan untuk bertanggung jawab mengenai hal itu. "Dengerin dulu kambing, sebagai gantinya gua akan mundur dari jabatanku. Puas lu?" Itu adalah caranya untuk bertanggung jawab atas kematian para anggota Anbu Danzo. Akhirnya ketika di acara pemakaman para ninja Konoha yang gugur, anggota Uchiha mendengar jika Hiruzen mundur sebagai Hokage ketiga. Mereka kemudian ingin Fugaku terpilih menjadi Hokage keempat karena kemampuan Fugaku juga sudah terbukti hebat. Namun mereka ingin Fugaku melakukan sesuatu hal untuk membalikan keadaan klan mereka. Fugaku terlihat melarang anggotanya tersebut untuk tidak lagi menebar kebencian antara kedua belah pihak, karena saat ini semuanya telah tenang dan begitu damai. Akan tetapi saat rapat pemilihan Hokage keempat, nama Fugaku bahkan tidak pernah disinggung oleh para petinggi Konoha. Dia seakan tenggelam dan terlupakan oleh warisan sifat Tobirama yang dipegang erat oleh Hiruzen dan juga Danzo Shimura. Warisan sifat tersebut adalah bahwa tidak mungkin klan Uchiha yang akan menjadi seorang pemimpin Konoha. Hiruzen dan Danzo masih percaya dengan keyakinan guru mereka tersebut. Tetapi prestasi Minato yang memenangkan Konoha juga membuat Hiruzen lebih memilih dirinya. Karena sebelumnya Danzo lebih dulu mengusulkan Orochimaru untuk menjadi Hokage selanjutnya. Namun Hiruzen menolaknya dengan alasan bahwa dia adalah ninja yang sangat jahat. "Apa lu bilang Orochimaru? Ada skip deh. Gua lebih tahu sifatnya daripada lu. Dan dia orang yang jahat, bro." Pilihan Hiruzen agar Minato menjadi Hokage akhirnya disahkan oleh para daimyo negara api. Dari sini kita bisa menilai kalau Hiruzen sama sekali tidak mempertimbangkan nama Fugaku untuk menjadi Hokage yang selanjutnya. Akibat hal ini, para anggota klan Uchiha semakin menaruh kebencian terhadap petinggi desa.
karena mereka tidak memilih atau bahkan tidak memasukkan nama Fugaku dalam kandidat menjadi Hokage. Momen-momen ini sebenarnya klan Uchiha telah sering kali mengusulkan adanya sebuah revolusi terhadap desa agar klan mereka kembali dihormati. Namun Fugaku selalu melarang mereka demi kenyamanan seluruh warga desa Konoha. Tapi apakah kalian tahu jika Fugaku saat itu benar-benar hampir termakan hasutan dari para anggotanya? Hasutan tersebut adalah untuk melakukan sebuah kudeta kepada Minato Namikaze. Walaupun sebenarnya ini masih belum terlalu jelas, tapi ada sedikit gambaran ketika Minato mengunjungi kekasih di rumah sakit. Dia saat itu mengatakan kalau posisinya menjadi Hokage ini tidak banyak yang menyukainya. Bahkan terkesan tidak setuju dengan dirinya terpilih menjadi Hokage. Bro, apa lu tahu? Kayaknya partai sebelah emang gak suka gua naik jabatan nih. Dari perkataan Minato ini, admin memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yakni mengarah pada Danzo, dan kemungkinan yang kedua adalah mengarah kepada klan Uchiha. Admin akan menjelaskan kemungkinan yang pertama terlebih dahulu. Ketika pemilihan Hokage diadakan, Danzo benar-benar menolak Minato menjadi Hokage karena dia masih sangat muda. Tapi Hiruzen lalu membantahnya dengan mengatakan jika Minato telah memenangkan Konoha seorang diri pada masa Perang Dunia Shinobi ketiga. Namun dengan sikap keras kepalanya tersebut, Danzo tetap tidak setuju jika Minato terpilih menjadi Hokage keempat. Dan kemungkinan yang kedua adalah bahwa klan Uchiha merasa tidak dianggap di desa dengan tidak menghiraukan Fugaku sama sekali. Padahal mereka menganggap jika pemimpin klan mereka tersebut juga sangat pantas menjadi seorang Hokage. Dari sanalah mereka kemungkinan orang yang Minato maksud tersebut. Dan pada saat momen malam tragedi besar penyerangan Kyuubi, Danzo memerintahkan Fugaku untuk tidak membantu Minato menghalau Kyuubi. Akibat perintahnya tersebut, Minato harus gugur dengan begitu menyedihkan. Tapi di sini jelas ada sebuah kejanggalan yang terjadi. Kejanggalan tersebut adalah Fugaku sama sekali tidak membantah Danzo ketika diperintahkan untuk tidak menghalau Kyuubi. Dia benar-benar mengikuti perintah Danzo agar hanya mengevakuasi warga saja. Padahal tugas tersebut tidaklah berat dan bisa dilakukan oleh anggotanya yang lain. Fugaku seakan-akan setuju saja membiarkan Minato kesulitan, harus melakukan semua itu seorang diri. Perintah Danzo semata-mata menjadi alasan kuat bagi Fugaku untuk tidak membantu Minato. Admin sebenarnya telah lama merasa curiga jika di momen tersebut Fugaku menerima dengan senang hati untuk tetap diam dan tidak membantu Minato. Karena seorang yang cerdas seperti dirinya serta sebagai pemimpin klan Uchiha pasti menyadari maksud perintah Danzo tersebut. Danzo sengaja menyuruhnya diam agar Minato akan mati pada saat itu. Jika Fugaku menyadarinya, jelas dia tidak akan mendengar perintah seorang Danzo. Nah, jika kemungkinan seperti itu, maka hasutan anggotanya telah masuk ke dalam otak Fugaku. Mungkin saat itu dia tidak melakukan kudeta terhadap Minato. Namun dengan setuju oleh perintah Danzo tersebut, secara tidak langsung jika Fugaku telah berhasil menumbangkan satu kekuatan tempur dari desa Konoha. Setelah insiden Kyuubi tersebut, Fugaku sadar bahwa mereka telah dicurigai dan pada akhirnya dia ingin melakukan kudeta saat Minato telah tiada. Dia termakan hasutan dari batu prasasti milik klan mereka sendiri yang ditulis oleh Zetsu Hitam. Meskipun begitu, Fugaku pada akhirnya mati di tangan anaknya sendiri demi pilihan sulit yang telah anaknya tentukan. Itulah informasi yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Jika kalian memiliki informasi tambahan, maka tulislah di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Shinobi.